warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Uswatun Hasanah dengan NIM 1903211000036 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan hadir dengan tugas baru, yakni tugas praktikum dari mata kuliah Dasar Perlindungan Tanaman dan dengan pembahasan morfologi umum hama. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui, hama tanaman sendiri dapat diartikan sebagai semua jenis binatang yang karena aktivitas hidupnya dapat menyebabkan gangguan serta kerusakan pada tanaman dan atau hasilnya sehingga dapat menimbulkan kerugian. Nah, untuk praktikum kali ini saya telah memilih satu macam hama yang berasal dari kelas insekta dan memiliki nama latin Odonata atau biasa kita sebut sebagai capung. Untuk selanjutnya kita langsung lanjut ke video selanjutnya. Nah, selanjutnya yakni tentang alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini tergolong sederhana dan mudah sekali untuk kita temui. Yang pertama, untuk alatnya ini ada cutter ataupun bisa juga menggunakan silet yang nantinya digunakan untuk memotong tubuh capung. Yang kedua, ada pinset yang digunakan untuk alat bantu memegang capung. Dan yang ketiga, ada cawan petri atau bisa juga digantikan dengan wadah biasa sebagai tempat untuk menaruh capung. Dan untuk bahannya sendiri kita hanya menggunakan satu bahan, yaitu dari spesimen serangganya atau capung itu sendiri. Capung terdiri dari 3 bagian utama, yakni kepala atau caput, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Yang pertama kita akan membahas tentang kepala capung. Kepala capung ukurannya relatif lebih besar dibandingkan dengan tubuhnya. Bentuknya membulat atau memanjang ke samping dengan bagian belakang berlekuk ke dalam. Bagian yang sangat mencolok dari kepala capung ini adalah adanya sepasang mata majemuk yang besar dan terdiri dari banyak mata kecil atau biasa disebut sebagai omatidium. Di antara kedua mata majemuk ini terdapat sepasang antena pendek dan halus seperti benang. Untuk bagian mulut capung ini berkembang sesuai dengan fungsinya sebagai pemangsa. Di bagian depan ada labrum atau bibir depan. Di belakang labrum ini terdapat mandibula atau rahang yang kuat dan berfungsi untuk merobek badan mangsanya. Di belakang mandibula ini ada maksila yang berfungsi untuk membantu fungsi dari mandibula, dan di bagian paling belakang ini ada labilum atau bertindak sebagai bibir belakang. Yang kedua yaitu bagian dada atau toraks. Bagian ini terdiri dari 3 ruas, yaitu protoraks, mesotoraks, dan metatoraks yang masing-masing mendukung satu pasang kaki. Menurut fungsinya, kaki capung ini termasuk dalam tipe kaki raptorial, yaitu kaki yang digunakan untuk berdiri dan menangkap mangsanya. Kakinya terdiri dari femur, tibia, dan juga tarsus. Bagian toraks ini juga merupakan tempat menempelnya sayap. Sayap capung memiliki bentuk yang khas, yaitu memanjang atau lonjong dan juga transparan. Selanjutnya yang ketiga yaitu bagian perut atau abdomen. Abdomen ini terdiri dari beberapa ruas, ada sekitar 10 ruas yang fleksibel, bentuknya ramping dan memanjang, terkesan seperti ekor atau agak melebar. Ruas pertama sampai ke 8 berfungsi sebagai alat bantu pernafasan bagi capung, dan di ujungnya terdapat tambahan seperti umbai yang dapat digerakkan, terdiri dari kerkus atau biasa disebut dengan embelan atas dan juga epiprok atau biasa disebut sebagai embelan bawah. Nah, itu tadi merupakan praktikum sederhana yang sudah saya lakukan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasannya hama yang berasal dari kelas insekta ini memiliki 3 bagian utama di tubuhnya. Yang pertama ada bagian kepala atau biasa disebut dengan caput. Yang kedua ada bagian dada atau toraks, dan yang ketiga ada bagian perut atau abdomen. Nah, semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.